tahun 2045 nanti, Indonesia bakal ngerayain 100 tahun kemerdekaannya. Tapi ini bukan soal perayaan biasa loh. Ada sebuah mimpi raksasa yang lagi diusung, namanya Visi Indonesia Emas 2045. Dan ini adalah proyek nasional yang super ambisius. Dan ini tuh bukan cuma angan-angan kosong. Pemerintah udah serius banget nyusun sebuah peta jalan yang sangat detail, jadi ini tuh kayak GPS-nya gitu, buat jadi panduan kita semua menuju tujuan besar itu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Pertanyaan besarnya yang mungkin ada di benak kita semua. Emang bisa ya? Mampu nggak sih Indonesia benar-benar jadi salah satu raksasa ekonomi dunia di tahun 2045 nanti? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita harus bedah dulu. Apa sih sebenarnya visi Indonesia Emas 2045 ini? Coba kita bayangin bareng-bareng. Ini tuh kayak kita lagi merancang ulang wajah bangsa kita di masa depan. Target utamanya, wow, ambisius banget. Menjadikan Indonesia ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Ngukurnya itu pakai PDB paritas daya beli atau PPP. Gampangnya, ini ngitung kekuatan ekonomi dengan mempertimbangkan biaya hidup di masing-masing negara. Jadi lebih adil gitu. Tapi jadi negara adidaya itu kan bukan cuma soal duit ya, ini juga soal kualitas hidup rakyatnya. Nah, targetnya jelas banget. Harapan hidup kita diharapkan bisa nembus 80 tahun. Terus, kesenjangan si kaya dan si miskin yang diukur pakai koefisien gini, itu harus ditekan banget. Skor pendidikan PISA kita harus loncat ke 20 besar dunia. Dan yang penting banget, masalah stunting harus ditekan sampai di bawah 10%. Dan visi masa depan ini udah mulai kelihatan bentuk fisiknya loh. Lihat aja pembangunan ibu kota baru kita, Nusantara. Itu dirancang bukan cuma jadi kota biasa, tapi jadi simbol nyata dari masa depan yang kita impikan. Yang modern, berkelanjutan, dan untuk semua orang. Oke, mimpinya udah keren banget. Tapi namanya juga mimpi besar, fondasinya harus kuat kan? Jadi pertanyaannya, apa sih modal kita? Apa kekuatan utama Indonesia buat ngejar semua ini? Wah, kalau ngomongin modal, Indonesia itu punya banyak banget. Kita punya yang namanya bonus demografi, jutaan anak muda produktif siap kerja. Terus sumber daya alam kita, wah jangan ditanya, populasi kita juga melek digital banget, salah satu yang terbesar di dunia. Plus pasar domestik yang gede dan semangat wirausaha yang tinggi, terutama dari UMKM. Fondasinya kelihatan kuat banget kan? Tapi, selalu ada tapinya. Perjalanan ke 2045 ini jelas nggak bakal semulus jalan tol. Ada banyak banget rintangan dan tantangan berat yang udah nunggu di depan. Nah, ini yang menarik. Setiap kekuatan kita tadi ternyata punya sisi lainnya, punya tantangannya sendiri. Angkatan kerja kita banyak, iya, tapi produktivitasnya masih rendah. Melek teknologi, iya, tapi masih ada kesenjangan digital antara yang di kota sama yang di daerah. Sumber daya alam melimpah, iya, tapi sayangnya kita masih sering ekspor bahan mentah, bukan barang jadi yang harganya jauh lebih tinggi. Coba deh kita fokus ke soal produktivitas. Ini datanya cukup bikin kita mikir. Rata-rata tenaga kerja kita itu cuma menghasilkan $13 per jam. Coba bandingin sama Malaysia yang $26. 2 kali lipatnya. Apalagi Singapura, $74. Jauh banget kan? Ini PR besar kita nih. Jadi semua masalah tadi itu akarnya ada di 2 tantangan utama. Pertama, kita harus ningkatin kualitas manusianya lewat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kedua, kita harus nutupin kesenjangan infrastruktur yang masih ada di seluruh penjuru Indonesia. Oke, tantangannya banyak, tapi di tengah semua itu ada satu kartu truf, satu kekuatan yang bisa jadi game changer. Apa itu? Ekonomi digital. Ekonomi digital itu apa sih? Gampangnya gini, semua kegiatan jual beli, kerja, pokoknya semua aktivitas ekonomi yang pakai teknologi digital, terutama internet. Dari mulai cara kita bikin barang, jualan, sampai cara kita belanja, semuanya diubah sama ekonomi digital. Dan potensinya, jangan diremehin. Bayangin aja, sektor ini diproyeksiin bisa bikin 3,7 juta lapangan kerja baru. Dan itu cuma sampai tahun 2025. Gede banget kan? Nah, kerjaan-kerjaan baru ini datangnya dari mana? Ya dari sektor-sektor yang lagi ngebut pertumbuhannya. Kayak e-commerce tempat kita belanja online, fintech buat bayar-bayar, industri kreatif, sampai teknologi buat pertanian dan pendidikan, atau yang kerennya disebut agritech dan edutech. Tapi tunggu dulu. Ekonomi digital ini bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah. Dia juga punya PR sendiri. Infrastruktur internet belum rata kan? Banyak yang belum bisa pakai teknologi ini dengan maksimal. Aturan mainnya juga kadang ketinggalan sama inovasinya. Dan yang paling bahaya, kalau nggak diatur dengan baik, ini bisa-bisa malah bikin kesenjangan sosial makin lebar.
Jadi, gimana dong caranya? Gimana Indonesia berencana melewati semua rintangan ini buat sampai ke tujuan 2045? Nah, jawabannya ada di peta jalan yang udah disusun tadi. Rencananya strategis dan jelas. Peta jalan ini punya 4 pilar utama. Pilar pertama, resiliensi. Artinya kita harus kuat di sektor pangan dan kesehatan. Pilar kedua, kesejahteraan. Ini fokusnya ngembangin industri yang canggih dan bernilai tinggi. Pilar ketiga, inklusi. Ini penting banget, memastikan semua orang dapat kesempatan yang sama. Dan yang terakhir, pilar keempat, keberlanjutan, yaitu jadi juara dunia dalam ekonomi hijau. Intinya, keempat pilar ini kalau digabungin, tujuannya satu, mengubah Indonesia jadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi, tapi yang berkelanjutan. Sebuah visi yang sama persis kayak yang kita lihat di desain ibu kota baru kita. Pada akhirnya, semua rencana hebat ini, semua target ambisius ini, muaranya cuma satu, kembali ke pertanyaan mendasar dari Bung Karno. Kita ini mau membangun dunia yang sama rata sama rasa, di mana semua sejahtera bareng, atau malah sama ratap sama tangis, di mana kita susah bareng? Jawabannya dan pilihannya ada di tangan kita semua.